Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan menyaksikan berita-berita terupdate. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi terbaru kepada kalian semua tentang perpolitikan tanah air tanpa perlu banyak basa-basi. Kita akan segera bahas videonya. Mahasiswa penghina Prabowo terancam hukuman 10 tahun penjara. 10 tahun? Kok aku masih rasa kurang ya guys ya? Ketika mereka waktu kampanye memohon kembalian kita untuk apa? Untuk memilih mereka. Namun pada akhirnya Ya, nggak perlulah 10 tahun. 5 tahun aja sudah cukup ya. Putus 5 tahun aja sudah cukup. Udah merasakan rindu yang begitu mendalam kepada mall. Saya ingatkan lagi untuk bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa. Jangan terjebak dengan nama Indonesia. Nama Indonesia itu cuma nama propaganda saja untuk menyembunyikan kegiatan lokal sejumlah orang Jawa untuk kepentingan pribadi mereka. Yang nomor satu. Yang nomor dua, Indonesia itu sebuah negara sekuler yang sistem pemerintahannya terpisah dengan agama. Nah, provokator teman-teman, hati-hati dengan orang seperti ini. Provokator mencoba untuk mengaburkan sejarah tentang Indonesia. Orang-orang yang berada di Pulau Jawa atau masyarakat yang di Pulau Jawa, dia mengatakan bangsa-bangsa yang lain katanya. Aduh, ini provokator, wajib ditangkap ini teman-teman. Saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Tahan tawa. Mahasiswa ingin revolusi jika Indonesia tidak dipimpin PDIP atau Anies Baswedan. Iya juga sih teman-teman, ya kok ada benarnya juga sih apa yang di caption oleh video ini. Mahasiswa ingin revolusi jika Indonesia tidak dipimpin oleh orang dari PDIP, Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Aduh. Ketika Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan menggantikan Presiden Prabowo, maka mereka tidak akan demo lagi. Pesanan kah? Jokowi disalahkan. Ini kenapa? Bentar teman-teman ya. Dalam pengamatan kita ya, soal bagaimana setiap sikap terjang dari para mahasiswa ini teman-teman, itu membuat kita semua bertanya-tanya kan. Ini pernah terjadi di era Gus Dur kemarin ya. Apakah mahasiswa demo atau tidak? Demo. Sampai akhirnya berhasil kayaknya untuk menggulingkan pemerintah. Jangan-jangan ini ada kaitannya juga dengan itu ya. Makanya agak geram teman-teman ya. Coba kita akan lanjut dulu. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan lanjut untuk bahas berita yang selanjutnya ya. Trio mafia minyak, Riza Khalid, Johnny Plate, dan Nasdem dalam permainan oligarki. Kok ada Nasdem? Kalau bisnis minyak itu ibarat lapangan bola, Riza Khalid striker, Johnny Plate gelandang serang, dan Nasdem, ya, official tim yang jagain wasit. Trio maut ini diduga udah lama main cantik buat atur. No comment teman-teman. Next leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim. Gri, kayaknya seru banget nih Gri. Banget lagi. Teman-teman, setelah ngeliat Hasto seharian kemarin, karena memang baru selesai sidang dan rame banget beritanya. Kemudian lihat RK yang lagi berurusan dengan KPK juga. Kalian mau lihat calon-calon yang berikutnya? Dugaan atau lebih pasnya harapan. Iya, lebih pasnya harapan. Atau
Anda pengen lihat wajah pembohong? Siapa tuh? Nah, ini menarik, Gri. Ini baru menarik ini. Ini yang membuat orang penasaran, Gri. Siapa, Gri, kira-kira? Ya, salah satu anggota DPR RI. Dari partai mana itu, Bang Gri? Perhatikan gerak-geriknya ya. Perhatikan juga cara ngomongnya. Ya, saya putar video singkat saja. Inilah wajah pembohong yang kita bisa saksikan di banyak media hari ini. Tirot. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Inilah wajah pembohong yang saya maksud. Apa? Ya, dia salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Kebetulan sekarang duduk di Komisi 2 yang kemarin ngajak beramai-ramai untuk mengundurkan diri. Dari cara ngomongnya sekarang yang barusan kita saksikan, coba putar ulang. Kelihatan pembohong itu kelihatan ngomongnya kayak ngedadak ngarang gitu ya, atau karangan yang sebelumnya ada yang lupa dan perlu diingat-ingat supaya menyusun kata-kata yang bagus, runtut dan runut gitu. Jadi pakai Nggak apa-apa Kak, itu yang penting jangan hoho. Gri, serius, Gri, pembohong ini, Gri. Serius! Hoax. Hati-hati, lihat orang ini, hati-hati. Ini adalah fraksi PDIP DPR RI. Hati-hati. Udah Itu kayak satu, Hasto ya? ngomongnya. Yang kedua, langsung dibantah oleh Pak Jokowi yang dia tuduh dalam video ini. Ya, sudah Pak Jokowi sudah membantah teman-teman ya. Yang mengatakan, pasti kalian semua sudah mendengar mengatakan bahwa orang sabar itu ada batasnya. Tapi coba kalian perhatikan dengan seksama, gerak-gerik di Deddy Sitorus hari ini sama seperti gerak-gerik Hasto di podcast Abram Samad sebelum dia jadi tersangka. Apa? Dia tahu dirinya akan jadi tersangka. Akhirnya dia menciptakan sebuah opini di masyarakat bahwa kalau nanti dia ditangkap berarti dia dikriminalisasi. Makanya ketika sebelum dia ditetapkan jadi tersangka di podcast Abram Samad bersama dengan CS sejatinya Koni, teman-teman, dia mengatakan, saya mau katakan di sini bahwa Jokowi mengkriminalisasi Anies Baswedan. Anies Baswedan atau siapa itu ya teman-teman? Dia katakan, aku udah lupa teman-teman. Dia mengatakan intinya Pak Jokowi melakukan abuse of power, melakukan kriminalisasi, mencoba menggiring opini masyarakat agar supaya ketika nanti dia ditangkap itu akan digoreng, dan terbukti. Kemarin Hasto menyertakan, saya yakin ini adalah kriminalisasi. Itu pernyataan seorang koruptor teman-teman, tersangka. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Deddy Sitorus hari ini, itu motif-motifnya hampir sama dengan Hasto. Menciptakan sebuah kebohongan, ya, menciptakan sebuah kebohongan yang nanti agar supaya masyarakat berpikir jika ada kader PDIP yang dijadikan tersangka karena kasus korupsi, itu berarti karena Pak Jokowi. Yang mengatakan kan, ada orang suruhan Pak Jokowi yang datang mengatakan bahwa jangan pecat Jokowi dari PDIP. Kalau tidak akan ada 9 orang kader PDIP akan jadi tersangka. Itu opininya sudah digiring ke sana teman-teman. Opininya sudah digiring ke sana. Dan nanti kemudian mungkin salah satu dari 9 orang itu adalah Deddy Sitorus yang akan dijadikan tersangka. Mungkin, ini mungkin teman-teman ya. Maka opini yang mereka giring sejak awal ini akan mereka angkat kembali. Dan siapa yang disalahkan?
Jokowi lagi. Wah, ini karena PDIP pecat Pak Jokowi sehingga ada 9 orang yang dijadikan tersangka oleh Parcok dan sebagainya akan mereka bawa. Itu teman-teman. Kalau kita lihat modusnya hampir sama. Makanya ketika Bang Gri tadi katakan, ya ada beberapa orang Hasto sudah tersangka. Apakah kalian mau lihat siapa lagi akan jadi tersangka? Rupa-rupanya itu bau-baunya teman-teman. Bau-baunya kayaknya ini. Ada lagi yang dari PDIP akan menjadi tersangka. Kayaknya. Melihat dari modus gerak-gerik Hasto hampir sama modusnya dengan Deddy Sitorus hari ini. Bisa jadi. Kita tunggu. Ini lebih seru dari sinetron telenovela manapun. Begitu banyak drama, begitu banyak cerita dalam perpolitikan kita hari ini. Makanya jangan bosan-bosan untuk kita mengikuti perkembangannya. Karena kita tahu bahwa kebenaran di Indonesia tentang perpolitikan akan selalu menang. Kita lihat hari ini, kebenaran mulai menunjukkan jalannya kepada kita semua bahwa dia akan selalu menang. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.